tidak serupiah pun proceed atau dana yang kita kumpulkan dari jamaah haji maupun dana yang hasil kelolaan kita maupun juga dana dari efisiensi maupun dana dari dana abadi umat atau DAU itu yang disalurkan atau ditempatkan di infrastruktur. Kami bersama Kementerian Agama memastikan bahwa dana haji aman, tidak dipakai untuk sesuatu yang tidak memberikan hasil. Orang nuntut lebih dari sekedar laporan, mesti ada sampai tingkat forensik. Jadi Mas Anggito, piye sampean bilang aman-aman, tapi kagak aman kok ini. Ya wajar, sebagian dari dana haji itu ada yang ditempatkan di rupiah, ada ditempatkan di falas ya. Ya mungkin juga dipinjemin ke BUMN yang lagi bangkrut kan, siapa yang tahu kan. Itu kan banyak BUMN, PLN bangkrut karena utang dalam bentuk dolar tapi pendapatan rupiah tuh. Jadi itu hal yang secara teknis bisa terjadi tuh. Jadi sebetulnya pemerintah bilang aja secara teknis memang ada kesulitan untuk mengembalikan dana haji itu ke dalam bentuk rupiah supaya bisa dipakai sebagai penjamin buat kuota itu tuh. Ya itu prinsip saya loh. Analisa Bang Rocky Gerung salah prinsip saya. Oke. Hak saya itu. You bilang analisis salah, yang benar apa? You juga nggak tahu. Enggak, saya sudah menyampaikan apa adanya bahwa proses itu sudah panjang itu dan artinya kami sudah persiapannya sudah sangat bagus. Bahkan inilah faktanya gitu. You itu ngurusin haji, you nggak ngurusin diplomasi. Kami memastikan bagi jamaah yang tetap menyimpan uangnya, jadi kami tetap akan kami kembalikan nilai manfaatnya nantinya, nilai manfaat setelah lunasnya yang dilunasi itu, dan kami berharap tidak ditarik. Nah, seandainya istilahnya diinvestasikan di lembaga-lembaga syariah, mohon maaf, bank-bank syariah kita bermasalah semua, nyaris bangkrut, bank muamalat dan lain-lain. Dan mohon maaf, Wakil Presiden Ma'ruf, Bapak itu komisi pengawas atau komisi apalah di bank-bank syariah yang bermasalah ini. Itu aja Bapak nggak bisa beresin. Pengelolaan dana haji melanggar UU Keuangan Negara. Judul di atas bukan pertanyaan kepada DPR atau BPK, karena pertanyaan-pertanyaan publik melalui surat terbuka kepada perwakilan rakyat tersebut nampaknya tidak pernah dilayani. Mungkin pertanyaan harus diajukan secara langsung melalui tatap muka, baru bisa ada jawaban. Judul dengan tanda tanya di atas hanya sebagai keyakinan penulis saja bahwa pengelolaan dana haji melalui Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang dibentuk melalui Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji bertentangan dengan Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Semoga para ahli pakar hukum dapat dan mau mengkonfirmasi atau membantah pendapat di atas. Tulisan ini saya mulai dengan mengajukan 2 pertanyaan. Pertama, apakah dana haji yang dikumpulkan dan dikelola oleh BPKH merupakan milik swasta atau milik negara? Pertanyaan kedua, apakah BPKH adalah sebuah badan atau organisasi swasta atau negara publik? Kedua pertanyaan ini sangat penting bagi dasar hukum pengelolaan keuangan haji yang diperoleh dari calon jemaah haji. Saya asumsikan dan dalam hal ini banyak pihak yang setuju bahwa dana haji yang dihimpun dari calon jemaah haji adalah dana swasta. Untuk pertanyaan kedua, saya juga asumsikan bahwa BPKH adalah sebuah badan yang merupakan bagian dari pemerintah atau badan pemerintah, karena BPKH yang didirikan berdasarkan Undang-Undang atau UU nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji merupakan sebuah badan hukum publik pasal 20 ayat 2 yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, pasal 20 ayat 3. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Agama, artinya BPKH adalah badan pemerintah di bawah Kementerian Agama. Kalau kondisi di atas benar,
yaitu dana haji adalah dana swasta dan BPKH adalah badan pemerintah, maka pengelolaan dana haji oleh BPKH seharusnya bertentangan dengan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Karena pemerintah termasuk pemerintah daerah, lembaga atau lembaga tinggi negara, kementerian, badan, dan lainnya yang termasuk unsur pemerintah hanya boleh memungut pendapat negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang pasal 8 huruf E dan yang hanya terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, dan hibah. Sedangkan dana haji bukan merupakan ketiganya, sehingga pemerintah yang diwakilkan oleh BPKH seharusnya tidak boleh memungut, tidak boleh menerima atau bahkan menampung dana haji di rekening atas nama badan pemerintah, dan oleh karena itu tidak boleh mengelola dana haji yang merupakan dana swasta. Sehingga penunjukan BPKH sebagai badan untuk pengelolaan keuangan haji bertentangan dengan UU Keuangan Negara. Yang lebih keliru lagi, pertanggungjawaban pengelolaan dana keuangan haji harus dilaporkan kepada Presiden dan DPR melalui Menteri Agama setiap 6 bulan pasal 52 ayat 5 dan harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan pasal 52 ayat 6 BPK. Keliru karena Presiden, DPR, dan BPK seharusnya tidak ada urusan dengan dan tidak boleh mengurusi dana haji yang merupakan dana keuangan swasta. Presiden, DPR, dan BPK seharusnya hanya boleh mengurusi keuangan negara yang mengelolanya memang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena merugikan keuangan negara bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini tidak berlaku bagi pengelola keuangan swasta, karena kerugian keuangan swasta bukan termasuk kerugian negara. Misalnya, kalau terjadi kerugian dalam pengelolaan dana haji, baik disengaja maupun tidak disengaja, tidak menjadi temuan sebagai kerugian negara karena memang dana haji bukan keuangan negara. Bukankah seperti itu? Sehingga pengelolaan keuangan dana haji dalam hal ini BPKH tidak bisa diminta pertanggungjawabannya sebagai pejabat publik atas kerugian yang terjadi sehingga tidak bisa dituntut sebagai tindak pidana korupsi. Bukankah begitu? Oleh karena itu, UU tentang pengelolaan keuangan haji seharusnya batal demi hukum.